Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhayyikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan mubarakatan, tahiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, pertama-tama monggo kita melantunkan syukur, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari ini, terkhusus lebih yaitu pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, mudah-mudahan berkah, juga kesempatan untuk hadir di salah satu majelis yang insya Allah di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah yang insya Allah akan mengobati hati kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini atau hari ini kita akan menjelang mengingat peristiwa-peristiwa terutama yang berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita bersama. Oleh karena itu, izinkan saya memberikan sebuah pantun. Kebalik papan, jangan lupa beli rotan dan juga kunci. Nabi Muhammad adalah teladan, akhlakul karimah dan baik budi pekerti. Cukup dua lari saja ya. Ya, ini pantun yang mengisyaratkan isi dari pengajian malam hari ini. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok yang harus menjadi idola. Sebagaimana orang yang senang main sepak bola, dia memiliki sosok yang dia idolakan. Sebagaimana orang yang mungkin sering lihat film, ya, dia memiliki aktor aktris yang dia idolakan. Maka dalam kehidupan ini, mari kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai idola. Karena dengan menjadikan beliau sebagai idola akan mendorong kita untuk mengikuti jejak atau contoh yang beliau berikan kepada kita melalui sirah kisah kita hidup dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya adalah kita mulai dari mengenal sosok dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan terlebih lagi untuk keluarga, ya, kita, ya. Ini adalah bentuk kecintaan, kerinduan dan kebenaran iman yang kita simpan di dalam hati, sebagaimana iman itu bersemayam di dalam hati, ya. Selain itu, dengan kita mengenal lebih dekat sifat dan karakter Nabi Muhammad SAW akan menjadikan hati kita selalu terkoneksi, ya, karena tersentuh akan kelembutan,
Ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu lembut dalam perkataan maupun perbuatannya. Ya. Kemudian perjuangan beliau mencintai umatnya, ya, sampai akhir hayat beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu diingat adalah kita umatnya. Ya, kata-kata terakhir, ya, ummati, ummati, ummati. Sehingga dengan begitu akan muncul rasa haru, bangga, rindu, dan cinta dalam hati kita, dalam jiwa kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan rasa itu, kita akan condong memiliki sifat ittiba atau mengikuti apa-apa yang beliau sampaikan dan juga apa-apa yang beliau contohkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang senantiasa dirahmati Allah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Allah di dalam Al-Qur'an yang bunyinya saya bacakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat selanjutnya, Qul ati'u Allah war Rasul فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Artinya, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Bapak Ibu jamaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang membawa risalah ketauhidan, bertauhid kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Apabila kita mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh kita sedang mentaati atau menitih jalan ketakwaan. Jadi kalau kita cinta kepada Allah betul cintanya, maka pasti kita juga mencintai Rasul dan juga meniti jalan apa-apa yang Rasulullah kerjakan. Yang tidak Rasulullah kerjakan atau dibenci oleh Rasulullah, kita berusaha sekuat mungkin menjauhinya. Walaupun itu terasa nikmat, walaupun itu terasa memuaskan, tetapi apabila itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya, maka kita jauhi. Barang siapa sebaliknya, maka dia juga termasuk orang yang akan mendapatkan murkanya Allah. Allah tidak menyukai orang-orang yang berpaling, orang-orang yang berbuat kafir atau tertutup dari hidayah Allah. Kemudian Allah berfirman, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi
Pak Profesor Imam Sholat Isya tadi menyebutkan satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dzikran katsira. Gitu ya Pak Profesor. Dan ayat sebelumnya itu menerangkan tentang Nabi Muhammad SAW, yang menandakan bahwa orang yang paling banyak ingat Allah itu Rasulullah. Orang yang paling banyak beramal, memberikan contoh itu adalah Rasulullah. Maka Rasulullah itu menjadi suri teladan yang paling baik untuk kita pelajari kesehariannya, kebiasaannya, cara bertutur katanya, memperlakukan yang lebih tua atau memperlakukan yang lebih muda. Itu adalah ada dalam sirah nabawiyah. Jadi Bapak Ibu, kalau punya putra putri ya di rumah, jangan lupa beli buku yang ada sirah nabawiyahnya. Walaupun itu ya tidak yang tebal-tebal. Karena apa? Dari situ mereka akan mengenal sosok dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan mereka akan sedikit demi sedikit mentaatinya. Sekarang sudah banyak jenis-jenis buku yang menarik untuk anak-anak, ya di antaranya yang bergambar, ya, di situ supaya anak-anak bisa tertarik untuk mempelajari. Ya, itu saran dari kami yang biasanya mengajar anak-anak di SD, SMP, SMA sampai perkuliahan. Itu di situ biasanya kalau ditanya tentang Rasulullah, banyak yang tidak tahu, Pak. Banyak yang tidak tahu, Bu, tentang kebiasaan-kebiasaan Rasulullah. Mereka hanya tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi dan utusan Allah, tapi tidak kenal. Jadi kita untuk berusaha mengenalkan kepada mereka bahwa ada ya orang yang paling utama untuk kita cintai, ya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya kita sedikit melihat ya tentang makna keluarga itu sendiri, karena kita akan membahas tentang keluarga. Keluarga dalam Islam disebutkan dengan kata usrah atau ahl. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, antaranya saya mengutip Quran surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ketika setiap ayat di dalam Al-Qur'an dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan pasang baik-baik telinga kalian. Perhatikan betul, karena setelah itu ada perintah atau larangan yang itu bermanfaat untuk kalian. Ya. Jadi kalau ada kata ya ayyuhalladzina amanu, pasti ada hukum ini yang akan keluar, baik itu perintah maupun larangan. Perintahnya apa? Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Pertama-tama disebutkan dirimu.
Kalau sudah rajin ke masjid, jangan lupa ajak keluarganya ke masjid. Kalau sudah rajin baca Al-Quran, jangan lupa mengajak keluarganya untuk baca Al-Quran. Yang sudah mempelajari kisah Nabi Muhammad SAW, jangan lupa mengajak keluarganya untuk lebih dekat, lebih mengenal lagi sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Karena di sini disertai waw, ku anfusakum wa ahlikum. Hukumnya sama kalau beriringan dengan waw, ya. Menjaga diri dan menjaga keluarga itu hukumnya sama. Keluarga bisa memiliki dua makna. Yang pertama, keluarga disebabkan hubungan pernikahan atau karena akad pernikahan. Ya, makna yang lain juga, keluarga disebabkan karena hubungan kekerabatan. Dan kita tidak boleh hanya menjaga keluarga yang keluarga inti saja, tetapi seluruh keluarganya diajak dalam kebaikan. Ya. Jangan hanya keluarga inti saja yang keluarga disebabkan hubungan pernikahan saja, tetapi seluruh keluarga diajak sama-sama masuk surga. Itu yang paling utama. Maka baginda Nabi SAW itu ketika awal-awal mendapatkan risalah kenabian, yang pertama kali mengimani, ya, bersyahadat itu dari keluarganya sendiri, istrinya, ya, kemudian Ali bin Abi Thalib, as-sabiqun al-awwalun, diantaranya adalah orang-orang di dalam keluarga. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama menghidupkan cahaya baginda Nabi Muhammad SAW, diawali dengan mengenal dulu. Ya, mulai dari Nabi Muhammad SAW, ya. Penyebutan Nabi Muhammad SAW ini ada di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan dalam surah Al-Fat ayat 29 bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Artinya Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang yang kafir, tetapi berkasih sayang terhadap sesama mereka. Kemudian di dalam Al-Quran juga nama Nabi Muhammad SAW sudah disebutkan semenjak zaman Nabi Isa. Ya. Ini di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 6. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayhi lima bayna yadayya minat tawrati wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Di sini, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Ahmad. Di sini Muhammad dalam kurung Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Dalam Al-Quran sudah disebutkan, belum hadir sosok Nabi Muhammad, tapi di dalam Al-Quran sudah disebutkan Ahmad. Nah, kita akan lihat ternyata Muhammad dan Ahmad itu memiliki
akar kata yang sama, yang maknanya itu apa? Iya, terpuji, menggambarkan sifat orangnya yang terpuji. Jadi, Rasulullah SAW bersabda, nah, kalau Rasulullah bersabda berarti Rasulullah mengenalkan dirinya, inna li asma'an ana Muhammadan wa ana Ahmadu wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bil kuffar wa ana al-hashir alladhi yahsyarun nasa ala qadamai ya wa ana al-aqib alladhi laysa ba'dahu ahad. Artinya, sungguh aku mempunyai beberapa nama. Nama Nabi Muhammad, beberapa nama. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Al-Mahi, yang menghapus, yang maksudnya adalah denganku Allah menghapus kekafiran. Aku adalah Al-Hashir, yang mengumpulkan, yang mana yang maknanya adalah yang manusia dikumpulkan pada qadamku atau masa kenabianku. Aku ada Al-Aqib, yang paling belakang, yang tidak ada kerasulan setelah itu. Ya, jadi Nabi Muhammad itu memiliki nama-nama lain, ya, yang menggambarkan, ya, sifat karakter dari Nabi Muhammad, gitu ya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau juga berkata, ana Muhammadun wa Ahmadun wal muqaffi wal hashir wa nabiyyut taubati wa nabiyyur rahmati. Aku adalah Muhammad, adalah Ahmad, al-muqaffi, yang artinya mengikuti nabi sebelumnya, al-hashir, yang mengumpulkan, Nabiyyut Taubah. Nah, ini makna dari Nabiyyut Taubah itu adalah nabi yang paling banyak bertaubat. Rasulullah dalam satu riwayat dikatakan tidak pernah kurang dari 70 kali mengucapkan kalimat taubat. Di riwayat yang lain tidak kurang dari 100 kali bertaubat kepada Allah. Sekarang pertanyaan kita, Pak pernah berhitung berapa kali kita bertaubat kepada Allah dalam sehari? 100 kali. Alhamdulillah, berarti sudah ittiba Rasul. Yang belum, monggo. Ini adalah sifat dari dan karakter dari Nabi Muhammad, senang bertaubat. Bahkan Rasulullah itu mengajarkan sayyidul istighfar. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sudah hafal nggih? Alhamdulillah. Itu sayyidul istighfar. Jadi istighfar itu ada tahapan-tahapannya. Memuji Allah dengan sifat-sifat Allah yang terpuji. Kemudian mengakui nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Mengakui kesalahan-kesalahan kita. Baru kemudian minta ampun kepada Allah. Tuh, ya, kalau kita ingin mendapatkan sayyidul istighfar. Kemudian Nabiur Rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat seluruh alam. Ya, itulah sosok dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga memiliki nama yang lain, Al-Fatih, Al-Amin, Al-Bashir, An-Nadir, Al-Munir, Al-Abd dan Abdullah. Ya, ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Dan juga hadis-hadis Nabi yang begitu banyak. Jadi banyak sekali, ada sebuah kitab yang dikarang oleh para ulama, itu Allah menurunkan 100 bahkan 1000 nama Allah. Rasulullah juga diberikan 1000 atau 100 minimal nama lainnya. Ya, karena nama itu penting sekali. Jadi kalau kita memberikan nama kepada keluarga, anggota keluarga kita, anak-anak yang baru lahir,
itu gunakanlah nama-nama yang terpuji. Ya, karena nama itu akan menjadi karakter atau gambaran ketika kita panggil dengan nama itu akan menjadi harapan atau doa. Jadi ini salah satu menyalakan cahaya Nabi Muhammad itu dengan meneladani berikan nama kepada anak-anak dengan nama-nama yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida." Dan tidak patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat yang nyata. Jadi kalau Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan, maka kita selaku orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, selaku umat Nabi Muhammad, taat, sami'na wa ata'na, kami dengarkan dan kami taat. Nabi Muhammad SAW bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih. Artinya, aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Nasr, Ibnu Hazm. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Salim Al-Hilali dalam kitab At-Ta'zim wa Al-Minna fi Al-Intisar As-Sunnah, halaman 12 sampai 13. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW sebenarnya sampai saat ini dekat dengan kita. Cahayanya dekat dengan kita. Karena Rasulullah SAW telah meninggalkan dua perkara yang kita itu harus senantiasa lihat, pelajari, ikuti, amalkan, tadabburi dan amalkan. Itu adalah kitabullah dan sunnah-sunnahnya. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, maka ada sahabat namanya Sa'ad bin Hisham bin Amir. Dia sengaja datang ke Madinah lalu mendatangi dari Aisyah. Beliau berkata, faqalat ya ummul mu'minin an-nabi an khuluq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, aku berkata, wahai ummul mukmin, beritahulah aku tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah berkata, bukankah engkau membaca Al-Quran? Dia yang bertanya tadi menjawab, aku ya. Ia berkata, Aisyah berkata, sungguh akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Fa inna khuluqa Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam kana Al-Quran. Itu akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Kemudian aku hendak berdiri dan tidak bertanya kepada siapapun tentang apapun hingga aku mati. Jadi menandakan bahwa dengan kita sering-sering baca Quran, tahu artinya, maknanya, ya, itu adalah gambaran bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan orang lain. Itu adalah gambaran dari kisah Nabi Muhammad SAW selama hidup. Kemudian dalam riwayat yang lain ada tambahan, yaitu dengan lafaz yang berbeda. Aisyah berkata, wahai anakku, tidakkah engkau membaca Al-Quran? Kemudian beliau membaca, wa innaka la'ala khuluqin azim.
dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Pujian Allah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, kana khuluquhul Qur'an. Jadi bagaimana kita menyalakan cahaya Nabi dalam keluarga? Yang pertama harus mengenal dulu. Yang kedua yaitu kita mulai buka lagi Al-Quranul Karim beserta artinya. Betul, membaca Al-Quran itu sudah mendapatkan pahala. Tetapi mempelajari, mentadabburi, mengamalkan itulah ujungnya. Ujung dari kita membaca gunanya apa? Untuk mengamalkan. Ujungnya kita mempelajari adalah mengamalkan. Ya. Jangan sampai Al-Quran itu dijadikan bacaan saja sampai tenggorokannya, tidak merasuk ke dalam hati. Contoh orang yang membaca Al-Quran tidak sampai ke hati, itu perilaku sehari-harinya tidak sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran melarang, dia berbuat. Al-Quran memerintahkan, dia meninggalkan. Walaupun bacaannya bagus, maka itu adalah orang yang baca Quran cuma sampai tenggorokan. Jangan. Ya, ini orang-orang yang demikian baca Quran hanya sampai tenggorokan, dia melesat seperti anak panah yang dilepas dari busur. Jadi kalau ada percikan sedikit, ya, ada masalah sedikit, dia melesat. Ada ujian sedikit, ada hambatan sedikit, melesat. Imannya tidak kuat karena dia tidak sampai ke dalam hati. Afala yatadabbarunal Qur'an. Kata Allah menyinggung mereka-mereka yang sudah bisa baca Quran. Apakah mereka tidak mengambil pelajaran? Ya. Jadi jangan hanya bisa baca Quran saja. Iya, betul, dasarnya kita mempelajari Al-Quran yaitu dengan cara membaca seperti perintah Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama itu pintu dari semuanya adalah dengan cara mempelajari bacaan Al-Quran yang benar. Ya, dalam arti yaitu kita mempelajari apa? Mempelajari dari tartil atau bacaannya. Karena diperintahkan di dalam Al-Quran warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan tartil. Menurut Al-Imam Ali bin Abi Thalib, tartil itu adalah tajwidul huruf wa ta'riful wuquf, yaitu mempelajari huruf-hurufnya dan juga mempelajari tempat berhenti dan memulainya. Itu ta'riful wuquf. Jadi monggo, mudah-mudahan di sini sudah ada kajian atau wadah sendiri untuk belajar tartilnya atau tahsinnya. Selanjutnya, kemudian akhlak adalah sifat atau karakter yang melekat dalam diri seorang yang tercermin dalam satu tingkah laku, tabiat dan perangainya, baik dalam hubungannya dengan sesama manusia maupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya dengan Allah atau bukan hanya dengan manusia, tapi keduanya. Baik di pandangan manusia belum tentu baik di pandangan Allah. Baik di pandangan Allah bisa jadi manusia tidak menganggap baik. Bisa jadi ada manusia-manusia yang tidak menganggap baik ketika melihat orang semakin taat kepada Allah. Sifat ini dapat dinilai baik, mahmudah disebutkan, atau buruk, mazmumah berdasarkan ajaran agama dengan sumber utama akhlak dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini adalah merupakan inti dari diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Ya, ini jadi kita kenalkan karena sudah mau 1 jam ternyata ya
Udah setengah jam lebih kita bersama mempelajari. Maka mari kita baru masuk ini mengenal dari kebiasaan, sifat dan karakter Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW menjenguk orang sakit walaupun tempat tinggalnya jauh di ujung Madinah. Rasulullah, kebiasaan Rasulullah. Beliau menyukai aroma wewangian dan tidak suka bau yang tidak sedap. Ini akhlaknya Rasulullah. Mari kita contoh. Beliau duduk bersama orang fakir dan makan bersama orang miskin. Rasulullah SAW menjahit sendalnya sendiri, menambal bajunya, membantu pekerjaan rumah. Pak, membantu pekerjaan rumah, Pak? Alhamdulillah. Membantu pekerjaan rumah dan memotong daging bersama istri-istrinya. Nabi juga adalah manusia yang paling besar rasa malunya sehingga tidak lama-lama menatap wajah seseorang. Beliau senantiasa memenuhi semua undangan yang datang baik dari hamba sahaya maupun orang yang merdeka. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling dermawan. Jadi Rasulullah SAW itu merupakan manusia paling dermawan. Rasulullah tidak tenang meninggalkan kelebihan harta atau menyisakan kelebihan harta dari apa yang beliau butuhkan. Bahkan beliau sering menghitungnya dalam 1 tahun. Kelebihannya kemudian disedekahkan. Gitu. Sampai sebuah riwayat dikatakan saat sholat Rasulullah membaca surat yang pendek. Biasanya Rasulullah baca yang panjang-panjang. Suatu waktu Rasulullah membaca surah yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Selesai sholat, ada sahabat yang bertanya, Rasulullah kenapa buru-buru? Biasanya Rasulullah itu membaca dalam sholat itu panjang-panjang. Kenapa ini? Sholat isya-nya bacanya pendek begini. Maka dijawab Rasulullah, aku teringat meninggalkan 1 dinar yang belum kusedekahkan. Saking Rasulullah itu orang yang sangat-sangat dermawan dan tidak meninggalkan harta, melainkan sudah direncanakan. Kemudian Rasulullah SAW juga tidak pernah bertindak kasar kepada siapapun. Beliau memaafkan mereka yang meminta maaf. Beliau bersenda gurau namun tidak berkata kecuali yang benar. Beliau tertawa tanpa terbahak-bahak. Beliau juga melihat permainan yang diperbolehkan dan tidak mengingkarinya. Rasulullah itu senang melihat pertunjukan juga, ya. Tapi dalam ada syarat dan ketentuannya, ya. Selanjutnya beliau bersabda, innama bu'istu rahmatan walam ab'athu la'anan. Artinya aku diutus tak lain sebagai rahmat berkasih sayang dan tidak diutus sebagai tukang laknat. Allah di sini menunjukkan ada seorang sahabat ya yang menceritakan tentang si fulan yang minta didoakan buruk-buruk pada Rasulullah. Ini fulan ini jelek, ini minta didoakan buruk. Tapi kebiasaan Rasulullah adalah mendoakan yang baik-baik. Kalau diminta buruk pasti diganti oleh Rasulullah, tetap didoakan, tapi diganti dengan yang baik-baik. Isi doanya yang baik-baik. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Di sini Allah menjelaskan dan menegaskan bahwa sifat lembutnya Rasulullah itu
karena Allah. Sekali lagi, sifat lembutnya Rasulullah itu karena Allah. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ya. Jadi intinya balik lagi bahwasanya Nabi Muhammad SAW, mari kita jadikan teladan. Kita jadikan orang yang kita idolakan. Kita kenalkan, kita mengenali dan kita kenalkan kepada keluarga kita melalui Al-Quran dan juga sunnahnya. Sirah nabawiyahnya jangan lupa ya Pak, Bu. Ya, kalau belum punya boleh pinjam. Ya, boleh dipinjam dulu. Walaupun hanya sepintas kisah, sekilas kisah, Rasulullah tidak penuh sampai akhir, tapi itu penting. Kita kenalkan kepada keluarga. Sirah nabawiyah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menambah keimanan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah untuk berdakwah menuju ketakwaan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kepada Allah saya memohon ampun dan kepada para jamaah sekalian jika ada salah-salah kata maupun perbuatan mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Seandainya ada umur yang panjang, insya Allah kita bisa berjumpa lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.